kita memilih satu ceruk di mana wilayahnya adalah rantai pasok. Sebagai pasar mikro kita harus menerangkan dulu, karena orang tidak datang dengan pengetahuan tersebut. Jadi itu challenge buat kita untuk menerangkan ke investor. Petani ini kalau uangnya lama menderita. Dipikir-pikir enak banget ya kalau jadi orang zaman sekarang gitu, banyak banget permasalahan-permasalahan yang solusinya udah banyak dipikirin sama banyak perusahaan-perusahaan rintisan yang hadir di dunia ataupun di Indonesia gitu. Jadi kita termasuk yang harus bersyukur akan keberadaan ataupun kemunculan dari berbagai macam perusahaan rintisan yang menghadirkan berbagai macam solusi gitu ya. Jadi membuat hidup kita menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, untuk kemudian berbicara mengenai banyak hal terkait juga dengan berbagai macam solusi, khususnya adalah sektor agrikultur, sudah hadir sama saya Mas Din Wong. Apa kabar Mas Din? Baik Mas Wiki. Terima kasih sudah hadir di Fincast kali ini. Kali ini kita akan ngobrol gimana sebetulnya kontribusi dari pasar mikro sendiri terhadap sektor agrikultur ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya pengen tepuk tangan yang paling meriah dulu dong untuk Mas Din. Oke, di sini emang kayak gini. Nanti kalau di TV-nya tuh nggak kelihatan orang tepuk tangan, tapi suaranya ada, gitu ya. Oke. Kalau ngomongin soal komoditas pertanian ya, saya pengen bacain prolognya supaya kita kemudian tahu konteksnya apa gitu. Komoditas pertanian dan peternakan di Indonesia ini punya potensi yang gede banget sebenarnya ya. Nggak heran kalau pemerintah Indonesia ini berambisi untuk menjadikan tanah air sebagai lumbung pangan dunia yang pada akhirnya akan turut mensejahterakan petani di Indonesia. Nah, sayangnya ada banyak banget tantangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan salah satunya adalah carut-marutnya rantai pasok bisnis agro di Indonesia. Seperti yang tadi saya udah kenalin sama sobat investor di Fincast, sudah ada Din Wong, beliau adalah CEO Pasar Mikro yang tentunya akan memberikan gambaran ya terkait industri agro di Indonesia dan bagaimana pasar mikro sendiri ini turut berkontribusi di dalamnya. Oke, kalau ngomongin soal findings dari pasar mikro sendiri ya terkait dengan dinamika sektor agrikultur di Indonesia, apa findingsnya dan mungkin juga boleh dijelasin ke sobat investor sebetulnya apa yang coba dipecahkan nih gitu ya oleh pasar mikro terkait dengan findings tersebut. Siap. Mas Din. Makasih Mas Wiki. Jadi kan Mas Wiki opening sempat cerita bahwa banyak perusahaan rintisan ini cari solusi nih, cari masalah sebetulnya. Jadi kita menemukan masalah yang kebetulan kayaknya orang belum sentuh ini. Jadi kita melihat di pertanian ini banyak orang datang dengan solusi, terutama secara teknologi. Kita menemukan satu ceruk yang mungkin orang belum masuk. Jadi kita mungkin dengar teman-teman melakukan misalnya berjualan produk pertanian atau masuk ke proses produksi. Kita memilih satu ceruk di mana wilayahnya adalah rantai pasok. Jadi kita mencoba memecahkan masalah arus produk dari petani, dari produsen sampai ke arah hilir. Baik itu konsumen maupun pemain retailernya yang di sekitar hilir ini. Ya, kita mencoba masuk ke ceruk tersebut. Oke, tapi artinya yang sejauh ini ditangani oleh pasar mikro sendiri adalah yang di hulu terlebih dahulu gitu ya? Kita banyak masih mengerjakan PR di hulu, tapi sebetulnya nanti akan dilanjutkan mengembangkan sampai ke sana. Betul. Oke, permasalahan yang ditemui apa sebetulnya? Apakah belum adanya shifting digitalisasi dari sektor tersebut di rantai di hulu tersebut gitu ya? Sehingga kemudian pasar mikro hadir untuk menghadirkan platform digital supaya membantu digitalisasi di rantai pasok ini. Mungkin satu step mundur, satu langkah mundur kita lihat sedikit. Jadi DNA pertanian di Indonesia itu adalah petani kecil. Atau kalau bahasa keren bahasa Inggrisnya smallholder farmers, smallholder producers. Ini DNA-nya kita. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau secara statistik sedikit kita itu punya lebih dari 30 juta petani ya. Yang dimana 27 juta itu punya tanah 1 hektar atau kurang. Yang mana mereka ini jadi terfragmentasi. Kalau kita nyari barang itu nggak bisa dari satu petani. Kita harus ngomong dari 10 sampai 50 atau melibatkan 100 petani. Banyak yang harus terlibat. Kita bisa pikirin kalau kita mencoba mengambil barang dari mereka itu sulit. Dari Sabang sampai Merauke bentuknya seperti itu. Bukan cuma pertanian, perikanan seperti itu, nelayannya kecil-kecil. Kalau kita extend sedikit ke peternakan, peternaknya kecil-kecil. Kemudian perkebunan, kalau yang plasma juga
pekerjanya kecil-kecil, yang ngumpulin kecil-kecil. Akhirnya lahirlah pemain-pemain tengah yang namanya middleman, atau kita kenal dengan nama mungkin dari tengkulak, pedagang, pengepul. Pengepul ini kalimat indah, pedagang pengepul. Karena kalau orang luar nggak paham ada namanya pengumpulan. Nah kita paham, jadi namanya pedagang ini punya fungsi pengepulan, namanya pengepul. Nah ini DNA kunci yang mencerminkan bagaimana agrikultur Indonesia beroperasi. Mereka ini selama ini beroperasi secara manual. Bayangin 30 juta petani, 27 juta petani, secara volume 13% GDP di running oleh manual secara orang. Belum ada digitalisasi sama sekali. Nah kita melihat itu sebagai masalah, kita coba cari masalah, kita masuk sebagai solusi. Kita melihat digitalisasi menjadi kunci untuk memecahkan masalah di mana sangat kompleks, sangat fragmented dan masif dari Sabang sampai Merauke. Apa yang bisa menolong kecuali keterlibatan teknologi. Itu bagaimana kita melihat sektor ini. Poin plus dari digitalisasi semuanya tercatat gitu ya, dan itu bisa dijadikan data yang ditawarkan kepada bank ataupun mungkin lembaga pembiayaan yang lain ya untuk bisa mendapatkan pendanaan. Itu juga jadi hal yang value juga yang dituju oleh pasar mikro sendiri. Betul, itu saat ini jadi value pertama yang coba kita tawarkan pertama sebagai jalan masuk. Tapi ketika digitalisasi terjadi sebenarnya semua hal menjadi lebih mungkin ya, tapi mungkin itu lebih nanti di jangka menengah sampai jangka panjang lah. Nah pendanaannya itu berarti adalah untuk si pedagangnya atau buat petaninya juga? Nah kita agak unik ya, kita ini kita ngobrol tentang pembiayaan. Bagaimana kita ngomong rantai pasok nyambung ke pembiayaan. Jadi kita tidak melakukan pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan. Kita lebih membantu secara perdagangan. Jadi pada saat jual beli kita bantu beli, kemudian kita bantu untuk pembayaran lebih cepat ke petani. Jadi ketika pedagang ini mau beli dari petani, kadang mereka itu punya waktu tidak membayarkan barang dengan waktu yang tepat. Petani ini kalau uangnya lama menderita biasanya. Lewat 3 hari saja menderita, apalagi kalau 7-14 hari. Jadi kita mengambil resiko pada pedagangnya yang lebih pandai secara finansial, tapi uangnya tidak kita kasih ke mereka. Kita gunakan untuk pembelian yang kita kasih ke petaninya. Jadi petaninya ini menerima benefit secara langsung. Tapi yang menanggung resiko bukan petaninya langsung, yang menanggung resiko adalah si pedagangnya yang secara keuangan kita percaya bisa mengelola lebih baik. Menarik. Misalnya ini kalau pedagangnya sendiri, dia kan otomatis ya, saya ngebayanginnya kalau dia pengepul mengumpulkan berbagai macam komoditas dari petani gitu. Ya. Terus kemudian jual barangnya ini kemudian dijual ke buyer, tapi bayarnya baru bisa misalnya melunasi sebulan kemudian karena secara sistem memungkinkannya seperti itu gitu. Otomatis uangnya dia itu ketahan di buyer ya, sementara ada yang harus dia bayarkan ke petani gitu. Nah di situ adalah hadir solusi yang ditawarkan oleh Pasar mikro. Oke. Ini kalau ngomongin soal pergerakan harga dari komoditas gitu ya, kita nggak bisa tutup mata terkadang peran dari middleman ini suka disalahin terkait dengan volatilitas harga. Ini yang main harga tuh pasti middleman-nya deh gitu. Petaninya nggak ngerasain gitu dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang dihadirkan solusinya di pasar mikro sendiri adalah justru merevitalisasi peran dari si middleman ini gitu ya, ya nggak sih Mas? Kurang lebih betul. Nah itu gimana tuh dengan hal yang kemudian ada dihadirkan oleh pasar mikro sehingga sebetulnya kita juga menyadari bahwa memang ada peran dari middleman dan bermanfaat sekali sebetulnya gitu. Jadi kalau kita lihat kan memang namanya komoditas harga naik turun. Tapi zaman sekarang ini sudah makin sulit yang namanya, karena keterbukaan informasi, logistik makin baik. Petani sekarang, saya share sedikit, ada petani kopi atau coklat di Sumatera sana, untuk mengetahui harga kopi, mereka itu bisa buka internet, lihat harga bursa London. Mereka bisa ngobrol sama pedagangnya. Ini kayaknya besok naik nih, udah kayak pialang saham. Mereka bisa punya analisa sebagai petani. Jadi keterbukaan seperti itu. Mereka bisa nebak harga naik turun di London. Jadi mereka bisa seakan-akan nego dengan pedagangnya. Jadi yang namanya naik turun harga ini di era keterbukaan informasi ini sudah tidak dikontrol lagi oleh pemain-pemain tertentu, terutama di daerah-daerah yang sudah terbuka. Tadi saya sudah kasih contoh.
Jadi itu betul-betul dilibatkan oleh pergerakan pasar. Nah, untuk mengantisipasi pergerakan pasar inilah yang sulit karena kadang-kadang antisipasinya terlambat. Kita tahu pasar ini harga akan naik atau turun, supply atau demand ini naik akan turun, itu terlambat ketika kita tidak punya data yang kuat. Makanya kita berharap dengan digitalisasi kita bisa lihat pergerakan barang, supply dan demand, sehingga kita bisa bisa memprediksi di kemudian hari apabila ada pergerakan harga naik dan turun ini. Kita mencoba membantu di sana. Oke. Nah, secara alur mungkin Mas Din bisa jelasin alur pembelian komoditas di pasar mikro tuh seperti apa sih supaya sobat investor kebayang nih gitu. Yeah. Alurnya gimana gitu. Jadi biasanya namanya petani itu pada saat menghasilkan barang misalnya 1 ton misalnya, itu tidak cukup untuk dibawa dari satu daerah ke Jakarta misalnya. Itu harus dikumpulkan. Jadi biasanya ada seorang pedagang di daerah penghasil tersebut yang tugasnya memang membeli dan mengumpulkan barang-barang dari petani sehingga cukup sizable untuk bisa dibawa ke Jakarta secara ekonomis. Betul. Karena harga ini sudah makin tipis marginnya, jadi dia harus memastikan ketika dibawa ke Jakarta volumenya besar. Itu tugas mereka. Setelah nanti sampai ke Jakarta biasanya udah mulai ada distributor yang membeli, kemudian tuh udah masuk ke pasar, kemudian baru masuk ke konsumen. Nah, kadang-kadang seorang pedagang ini mengumpulkan dari petani juga susah, apalagi di daerah-daerah yang agak jauh seperti gunung, di pantai atau daerah-daerah yang sulit. Mereka kadang dibantu oleh pedagang yang kecil-kecil untuk melakukan itu. Itu kurang lebih gambaran rantai pasok di Indonesia secara pertanian ataupun bidang-bidang yang mirip, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke pedagang yang lebih kecil yang di sekitar petani ini biasanya. Banyak di hulu. Tapi juga ini secara tidak langsung juga memberikan value kepada si petaninya juga ya. Betul. Karena ada pembayaran yang biasanya juga mungkin terlambat, tapi dengan adanya pasar mikro ini ya bisa on time gitu. Betul. Nah, kita punya syarat untuk melakukan itu harus digital. Jadi selain ada inklusi keuangan, kita juga melakukan inklusi digital di situ. Mereka jadi biasa karena senang dapat pembayaran lebih cepat, ternyata pakai sistem. Mereka jadi terbiasa, ternyata pakai sistem ini juga lebih enak daripada dari dulu misalnya tunai tapi pembayarannya nggak pasti gitu. Katanya besok, ditunggu belum masuk kan nggak pasti gitu. Iya, betul. Itu juga ketidakpastian ini juga kadang mengganggu pola tanam dari si petaninya sendiri gitu ya, karena kan mereka perlu beli pupuk, perlu benih dan lain sebagainya gitu. Kalau dilihat dari dana lah yang kemudian sejauh ini sudah tersalurkan lah kepada pedagang gitu, sejauh ini berapa banyak dan apalagi value yang dirasakan oleh mereka pada saat menjadi mitra dari pasar mikro ini, Mas Din? Baik. Transaksi tempat kita sudah cukup besar, jadi setahun itu sekitar 100 M lebih transaksi yang lewat di dalam ya. Dan selain masalah pembiayaan dan lain-lain, jadi ternyata pedagang ini juga merasakan ketika semuanya didigitalisasi, mereka itu terbantu. Jadi ada beberapa pedagang itu masih dulunya sebelum pakai pasar mikro itu masih memberikan pembayaran itu malam-malam harus bawa uang tunai membayarkan ke petani, dan petani itu kalau jual itu bukan 100.000, 200.000, minimum mungkin 5 juta, 10 juta, 20 juta. Dan zaman sekarang masih banyak yang tunai dengan angka sebesar itu. Bayangkan malam-malam drop uang ke petani-petani. Nah, hal ini jauh lebih mudah ketika mereka merasakan menggunakan pasar mikro. Jadi selain masalah keuangan pembiayaan, mereka juga merasakan dengan digitalisasi ini mereka punya manajemen keuangan, proses administrasi dan operasi keuangannya lebih baik dan lebih aman juga. Disitulah kemudian mereka merasa lebih nyaman, bukan cuma pedagangnya saja tapi juga dari sisi petani. Dengan adanya platform ini juga memudahkan saya misalnya sebagai buyer gitu. Kira-kira saya butuh misalnya komoditas kakao gitu, berapa ratus kilo gitu misalnya, ataupun berapa ribu kilo gitu ya. Saya nyarinya siapa sellernya itu lewat platform pasar mikro juga ya? Atau gimana? Untuk nyari seller gitu. Iya, betul. Saya perlu mungkin agak menerangkan sedikit. Jadi antara iya dan enggak. Jadi kalau kayak tadi untuk kirim ke kota besar tuh kadang-kadang butuh
satu truk itu paling nggak 5 ton 7 ton. Jadi agak sulit sebenarnya kalau nyari volume tertentu, nyari di sistem kita agak sulit karena kebanyakan pemainnya besar-besar, pedagangnya besar. Tapi apabila memang mencari komoditas tertentu dengan size tersebut sangat mungkin. Jadi tapi ketemunya pedagang dulu, belum langsung ke petaninya. Karena sekali lagi petaninya ketika jual dia masih 100 kilo, 200 kilo, 1 ton, kadang nggak cocok gitu loh. Untuk sampai petani bisa nyampe ke Mas Wiki butuh proses, mungkin tunggu kita 2 tahun lagi kita mencoba menyambungkan sampai ke sana. Tapi tujuannya itu satu-satu kita bangun. Building blocknya masih di hulu sekarang. Ketika itu sudah terjalin, harapannya nanti proses tersebut akan lebih mudah untuk terjadi. Nanti akan ke hilir juga gitu. Betul, ya. Betul, lebih mudah untuk mendapatkan akses ke hulu ini dengan digitalisasi. Siap. Sejauh ini sebaran layanannya udah di mana aja, Mas, untuk pasar mikro? Kita paling banyak masih Jawa dengan sedikit area di Sumatera dan Sulawesi. Ada Bali juga sedikit. Apa challenge-nya ke daerah-daerah yang lain? Sebenarnya mungkin nggak ada challenge tertentu, cuman kita lihat Jawa paling siap. Kemudian kan kita masih startup ya, jadi masih kecil, kita harus fokus. Kalau kita menyebar terlalu luas, terlalu cepat, akhirnya nanti nggak ada yang jadi. Jadi kita coba komunitasnya jadi dulu di satu area dan selanjutnya. Jawa sekarang. Baik, sebetulnya apa yang kemudian membedakan antara pasar mikro dengan platform yang lain adalah yaitu fokusnya ke hulu tadi ya. Betul, hulu dan rantai pasok. Rantai pasok. Karena beberapa teman-teman masuknya ke produksi, kadang masuk ke penanaman, sistem IoT dan lain-lain. Dan ternyata juga memang di hulu juga memang memerlukan solusi gitu ya, makanya kemudian pasar mikro hadir. Kalau ngomongin soal capaian dari pasar mikro sendiri, kalau nggak salah tahun lalu berhasil lulus dari program akselerasi Google. Boleh diceritain pengalamannya nih, Mas Din, dan juga pelajaran apa aja sih yang didapetin di program tersebut? Betul. Dari Google kita banyak pengalaman lebih banyak secara teknis. Teknis, bagaimana membentuk sebuah platform atau aplikasi secara teknikal dengan baik, secara produk, teknologi, kemudian juga sedikit tips-tips pemasaran dari Google. Cuman dari Google kan banyak retail ya, jadi lewat Play Store dan lain-lain kita banyak didukung di ranah itu, juga ilmu-ilmu yang di-share oleh Google. Artinya secara amunisi ini makin lengkap ya setelah dari situ ya. Plus juga pengalaman yang juga terus didapetin lah oleh teman-teman di pasar mikro sendiri. Betul. Gitu pada saat ketemu langsung sama trader ataupun mungkin pedagang dan juga petani. Kalau kita bicara mengenai perusahaan rintisan secara general lah ya. Sekarang kan kalau kemudian dibilang satu istilah yang cukup santer lah ya belakangan tahun 2023 atau 2002 akhir, even di pandemi gitu ya, ada istilah namanya tech winter gitu ya. Nah, point of view dari Mas Din sendiri gimana gitu ya, sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang sempat cukup memberikan concern, tapi dari pengalaman yang sudah dijalani sejauh ini gitu ternyata bisa banget gitu untuk kemudian terus berkembang gitu, walaupun kondisinya cukup challenging gitu. Nah, apa yang membuat akhirnya secara sektor ini menjadi sektor yang kayaknya terus akan di-cater dan optimismenya akan terus growing nih gitu. Sebenarnya winter ini tidak merubah apa yang namanya teman-teman mencoba mencari solusi di lapangan. Mereka tetap terus mencari solusi apa yang bisa dipecahkan, sektor apa yang harus dilakukan. Paling winter ini adalah wake up call di mana semuanya harus lebih efisien. Winter ini adalah di mana mungkin pada saat sebelumnya capital itu bertebaran, jadi lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu. Sekarang karena capital lebih sedikit, masalahnya tetap sama, solusinya tetap sama, tapi kita harus lebih efisien. Jadi itu yang semua kita lakukan, teman-teman lakukan. Capital terbatas nih, kita tetap mau mencoba memecahkan sesuatu. Gimana cara supaya kita lebih efisien untuk mengarah ke sana. Betul. Itu aja sih bedanya. Karena nature dari bisnis sih adalah efisiensi sebenarnya. Dari dulu sampai dengan zaman sekarang kayaknya kalau ngomongin soal perusahaan-perusahaan yang sudah besar sekarang gitu yang udah dari dulu sama. Ya mereka memang berhasil untuk melakukan banyak efisiensi ataupun mungkin strategi penghematan, efektivitas dari apa yang sudah dirancang gitu ya, kurang lebih. Ya, betul. Jadi paling perbedaannya itu sih, kita lebih hati-hati, lebih lebih rasional, lebih waspada dalam masuk ke pasar sih.
apa yang bisa di-share lah ya kepada sobat investor soal business sustainability yang kemudian dijalankan lah sejauh ini oleh pasar mikro memastikan bahwa ini menjadi sebuah bisnis yang terus berkelanjutan gitu. Oke. Mungkin dengan tema yang winter tadi, mungkin pemikiran-pemikiran dari saya secara pribadi melihat bahwa investor maupun pebisnis selalu melihat ke bisnisnya itu sendiri. Selama itu masih ada peluang, masih ada masih ada peluang dan market di sana, masih ada problem yang harus kita pecahkan. Bisnis apapun yang kita lakukan tetap ada peluang di situ. Hanya tinggal yang di value adalah bagaimana kita mengoperasikannya, bagaimana kita memplanning strategi dan cara kita mengeksekusinya. Itu yang paling kita perlu evaluasi, bagaimana kita bisa mencapai untuk memecahkan masalah tersebut. Dan pengelolaan uang dan capital untuk mengarah ke sana. Strong point dari pasar mikro kalau objectively menilai apa sih sehingga ini jadi walaupun memang main di sektor yang sama tapi kayaknya masih tetap strong gitu. Jadi secara bisnis kita relatif proposisinya bagus. Kemudian ada sosial dan impact angle-nya juga, bagaimana kita masuk memecahkan masalah pertanian dan rantai pasoknya, ada impact ke petaninya. Kemudian juga secara company kita cukup prudent untuk running yang meningkatkan kepercayaan dari para investor kita. Sempat nemuin challenge nggak dalam hal menemukan ataupun mendapatkan pendanaan dari investor secara sektor yang di cater kan memang ini seperti tadi disampaikan ada risetnya, kemudian juga ada findingsnya. Ini butuh solusi nih gitu ya. Tapi bagaimana kemudian meyakinkan investor supaya chip in, supaya melakukan pendanaan? Ini mungkin tips untuk para calon founders nih ya di luar sana gitu. Mungkin lebih sharing challenge yang spesifik ya. Karena kalau secara umum mungkin secara umum tech winter mereka lebih berhati-hati dan lain-lain. Jadi kita harus lebih meyakinkan mereka secara profitability dan business plan. Itu secara umum. Mungkin agak spesifik kita sharing aja. Jadi banyak orang nggak paham soal pertanian. Jadi mereka mungkin pikir pertanian tuh yang keren, farm to table dan lain-lain. Tapi itu kadang bukan kenyataannya di Indonesia. Kenyataannya di Indonesia pertanian itu seperti ini. Jadi ada ceruk di mana memang rantai pasok itu seperti ini, ada pedagangnya, ada pemain-pemainnya. Sebagai pasar mikro kita harus menerangkan dulu. Karena orang tidak datang dengan pengetahuan tersebut. Jadi itu challenge buat kita untuk menerangkan ke investor. Meskipun investor yang masuk biasanya diterangkan paham. Di sini mereka memahami apa yang coba kita solve, uniknya kita, dan kemudian mereka melihat iya betul ya, ini chance untuk membuat perubahan di Indonesia. Jadi mereka berinvest di kita. Ini challenge-nya kita agak spesifik karena orang nggak ngerti pertanian secara umum. Betul. Jadi harus ngejelasin benar-benar gitu ya secara runut, baru kemudian ngerti dan juga perlu melakukan chip in ataupun mungkin pendanaan gitu. Iya betul. Hal lain, seberapa penting faktor founders sebagai salah satu faktor penentu dalam goal atau tidaknya pendanaan yang kemudian lagi di approach nih, Mas? Ke pendanaan, cara dia kemudian menjelaskan tadi berbagai macam solusi yang ditawarin gitu. Pasti sangat penting dan kritikal ya, sangat sekali. Karena namanya startup itu kan aset, boleh dibilang modal masih kecil, kemudian kita mencari investor. Jadi satu-satu yang bisa dipercaya adalah biasanya pendirinya. Bagaimana kita punya visi ke depan, kemudian bagaimana kita berencana dan dapat merunning company-nya. Jadi sangat tergantung pada komposisi founder, bagaimana bisa menjalankan bisnis dengan baik. Karena semua orang punya mimpi. Betul. Kuncinya ini dikasih uang bisa nyampe sana nggak? Gitu. Itu soalnya mau diapain untuk mencapai mimpi itu gitu ya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya salah satu goal besarnya dari pasar mikro sendiri nantinya ingin menyasar juga ke hilir gitu ya. Kita bicara mengenai jangka menengah dulu deh, sampai akhir tahun 2024 kira-kira target dari pasar mikro apa, Mas Din? Kalau di 2024 kita masih sibuk di hulu. Mungkin sampai tahun depan kita masih melihat untuk menjalin antara yang sudah kita lakukan selama ini kan sudah di antara petani sampai pedagang. Kita akan coba ke satu sisi lebih
jauh lagi, tapi masih di sisi antara pedagang ke pembeli berikutnya, baik distributor, pabrik maupun pemain besar yang bisa mengkonekkan ke jaringan lebih besar. Nah, masih di sekitar situ dulu. Jadi kalau ngomong kita banyak bergerak di B2B, hulu, masih di situ-situ. Target profitabilitas? Oh, kita dari awal secara gross selalu profit. Oke. Memang kita masih minus lebih di operasional. Mudah-mudahan kalau goal kita tercapai sih bisa hijau mungkin di akhir tahun ini. Doain aja tercapai. Amin. Ya, Terakhir lebih general lagi harapan dari Mas Din sendiri terhadap ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia. Ini juga kemudian nyasar juga ke harapan soal venture capital gitu ya. Kedepannya seperti apa? Harapannya sih mulai tumbuh lagi ya, lebih apa namanya, orang bilang festif itu lebih meriah lah. Harapannya seperti itu. Setelah Pilpres selesai, mudah-mudahan cepat selesai. Modal capital masuk lagi, karena itu juga akan mempermudah dengan semua teman-teman untuk bisa, kita bukannya nggak bisa tapi lebih sulit dengan ada capital masuk, ya kita lebih ada napas untuk melakukan itu. Mungkin pesannya ke investor seperti tadi, bisnisnya tetap ada, ya percaya ke kita. Mereka sebenarnya uangnya juga ada, hanya perlu kepercayaan saja untuk masuk ke sektor-sektor perusahaan rintisan ini. Political year ngaruh nggak sih ke kepastian pendanaan ke startup dari cerita teman-teman? Ngaruh banget. Ngaruh banget sih. Mereka lagi wait and see nih sekarang. Semua wait and see, mungkin udah dengar juga. Iya, cerita sama-sama. Iya, tapi ya sebetulnya kalaupun memang ada satu hal yang kayaknya betul-betul membuat visi kayak, gue harus masuk sekarang nih, pasti akan masuk sekarang. Karena secara konsep dari solusi yang ditawarin juga kayaknya oke banget gitu ya. Jadi tergantung foundersnya gitu ya, konsepnya dan lain sebagainya. Mas Din, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol di Fincast kali ini gitu. Semoga memang apa yang disampaikan oleh Mas Din terkait dengan apa yang dilakukan oleh pasar mikro di industri agrikultur di Indonesia ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua dan juga jadi pencerahan juga. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap industri pertanian yang ada di Indonesia gitu ya. Betul, fokus aja apa yang kita bisa kasih, terus kita lihat nanti dampaknya seperti apa. Yang jelas insya Allah positif dan juga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Tepuk tangan yang paling berhasil lagi untuk Mas Din. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau ada topik yang seru-seru lagi. Soal pasar mikro ataupun mungkin in general soal agrikultur di Indonesia. Dan untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menunggu episode seru lainnya di Fincast, karena kita tentunya akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang oke ya. Saya Wiki Adrian pamit. Sampai jumpa. Thank you Mas.